Welcome back to my YouTube channel. Yuk belajar bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Semangat belajar sahabat Panji. Jumpa lagi nih. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alright, pada kesempatan kita kali ini saya mau mengambil topik tentang simple past tense atau bentuk kalimat yang sudah terjadi. Nah, kenapa nih saya ngambil topik ini? Karena saya masih menemukan nih di luar sana banyak orang-orang yang level Inggrisnya itu sudah yang very communicative. Jadi sudah benar-benar bisa berkomunikasi dengan well sama tamu gitu. Tapi sayangnya masih saya dengarkan kadang mereka bilang ada yang I go to school yesterday, seperti itu, yang seharusnya I went to school yesterday. Atau ada juga orang yang masih bilang seperti ini, I was go there. Atau dengan cara mereka mau bertanya, tapi dengan cara yang you go there instead of did you go there yesterday. Jadi are you ready ya? Jadi sekali lagi saya ingatkan, nggak susah, bener-bener nggak susah, dan ini sangat gampang. Yuk kita simak sama-sama dan kita belajar sama-sama. Simple past tense ya, ini sama pentingnya seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu simple present tense. Nah, bentuk simple past tense itu adalah bentuk tense yang menggambarkan suatu kejadian terjadi pada masa lampau. Jadi ini sudah benar-benar terjadi. Nah, salah satu ciri khas dari simple past tense ini adalah kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja kedua atau bentuk kedua dari suatu kata kerja. Seperti kita ketahui, kalau dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu ada 3 bentuk, yaitu bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Jadi pada bagian ini kita akan belajar menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, ini bentuk kedua ini lumayan complicated. Kita akan membahasnya lebih detail, gimana pola atau pattern, bagaimana itu terjadi dari bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga pada edisi training berikutnya. Formula atau rumus dari simple past tense. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang biasa kita pakai. Jadi di sini tidak ada penyangkalan atau kata tidak. Nah, kalimat negatif itu adalah kalimat biasa dengan penyangkalan. Jadi ini disertai dengan kata tidak atau no. Dan kalimat interrogatif itu adalah kalimat bertanya. Seharusnya ini sudah sangat umum. Saya cuma merimain saja lagi tentang ketiga pola kalimat tersebut. Kalimat positif. Nah, di sini rumusnya itu sangat gampang. Yang pertama itu adalah subjek, verb 2 atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Nah, yang kedua adalah subjek to be, was or were, diikuti dengan adjektif atau adverb. Jadi yang bentuk formula yang kedua ini adalah digunakan untuk yang non verb atau non kata kerja. Contohnya adalah seperti di bawah ini. We attended the full moon celebration last month. Jadi attended itu adalah verb 2. Yang selanjutnya adalah I ate burger a week ago. Yang bentuk keduanya itu adalah ate. Jadi itu yang pertama adalah bentuk kedua ate, bentuk pertama eat, dan bentuk ketiga eaten. Yang selanjutnya adalah she was sick yesterday. Nah, ini kalimat yang tanpa ada kata kerja. Yang selanjutnya adalah they were happy before. Nah, ini ya, sekali lagi kan kita bisa melihat perbedaan itu yang ada bentuk ed-nya di belakang, attended, yang bentuk pertamanya attend, yang kedua ada perubahan bentuk kata di situ dari
it menjadi ate. Yang selanjutnya adalah ada kata was sama were. Ntar kita akan jelaskan lebih detail. Formula yang kedua atau rumus yang kedua itu adalah dalam bentuk kalimat negatif. Nah, di sini rumusnya yang pertama adalah subject did not plus dilanjutkan dengan verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1 dan objek. Yang selanjutnya yang non verb atau tidak ada kata kerja itu rumusnya adalah subject was or were plus not and then dilanjutkan sama adjektif atau adverb. Nah, contohnya adalah seperti di bawah ini. Jadi kita twist sedikit contoh yang sebelumnya. Jadinya we did not attend the full moon celebration last month. Jadi kelihatan di sini ketika menggunakan kalimat negatif, verb yang digunakan itu adalah balik ke verb yang original, yaitu verb 1. Yang selanjutnya adalah I did not eat burger a week ago. Dan yang selanjutnya adalah she was not sick yesterday. And then yang selanjutnya they were not happy before. Sekian, jadi sudah sangat kelihatan di sana perbedaan bentuk katanya. Kita lanjutkan ke formula atau rumus selanjutnya. Alright, now it's time to try. Let's try. Jadi kita coba sekarang untuk mencoba mendeskripsikan item. Jadi kita mengambil contoh di sini adalah bebek goreng kepitu. Seperti di picture kelihatan very nice, very delicious. Jadi kita start dari story. Subject, verb, and to be agreement. Nah, di sini ada ketentuan pemasangan subjek dengan kata kerja atau to be yang mengikutinya. Nah, subjek yang kita maksud itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, di sini sedikit berbeda dengan simple present tense, di mana kita membagi dua bagian untuk kata kerja. Di sini untuk simple past tense itu tidak ada perubahan penggunaannya untuk di kata kerjanya. Jadi penjelasannya adalah seperti berikut. Untuk kalimat positif, kata kerja yang mengikuti semua dalam bentuk verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contoh seperti sebelumnya adalah I ate nasi goreng. Eat itu adalah bentuk kedua dari eat. Terus yang kedua adalah I dropped the box on the floor. Nah, di sini drop yang dimaksud adalah bentuk kedua dari drop. Jadi drop, drop, drop bentuk ketiga. Di sini adalah salah satu bentuk contoh bentuk kata kerja yang irregular dan regular. More tentang perubahan kata akan kita bahas pada slide berikutnya. Untuk kalimat negatif, did not digunakan sebelum kata kerja pertama, yaitu verb 1. Nah, di sini sudah terjawab tadi kenapa ada perbedaan ketika kita menggunakan kalimat negatif. Semua bentuknya bentuk kata kerja kembali ke bentuk kata kerja pertama ketika didahului oleh did atau did not. Contohnya adalah I did not eat nasi goreng. Dibalik ke bentuk pertama. Yang selanjutnya adalah untuk kalimat interrogatif, did mengawali kalimat dan sekali lagi diingat tetap menggunakan kata kerja pertama verb 1. Jadi ketika ada did atau did not involved di suatu kalimat di simple past tense, maka bentuk kata kerja akan balik ke bentuk kata yang original, yaitu dari bentuk kata pertama. Contoh kalimatnya adalah did I eat nasi goreng. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kalimat positif to be. Jadi to be itu dipakai ketika kalimat yang mengikuti subjek itu adalah kalimat yang bukan kata kerja. Contohnya adalah di sini you, we, they, I, he, she, it.
Nah, untuk to be itu ada perubahan bentuk kedua dari bentuk pertama. Contohnya seperti you, were, they itu akan diikuti oleh were. I, he, she, it itu akan diikuti kata was. Pengecualiannya adalah ketika you yang dimaksud adalah singular atau one person, itu bisa tetap dipakai was. Nah, contohnya adalah I was angry. Itu ketika I, jadi one person. Terus yang kedua adalah they were sad. Nah, itu adalah bentuk they selalu diikuti kata were. Untuk kalimat negatif, were not atau was not digunakan sebelum non kata kerja. Jadi kita twist saja itu ke contoh yang sebelumnya, I was not angry or they were not sad. Yang selanjutnya adalah untuk kalimat interrogatif, was atau were mengawali kalimat. Jadi sama seperti did, was I angry atau were they angry. Jadi seperti itu. Perubahan bentuk kata kerja. Nah, bentuk kata kerja pada kata kerja bentuk kedua itu ada dua jenis, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, balik lagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa seperti penjelasan sebelumnya, kata kerja itu mengalami perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua dan ke bentuk ketiga. Yang dimaksud di sini adalah yang untuk regular verbs. Nah, ini sangat gampang. Jadi pada bagian ini kata verb atau kata kerja pertama itu cuma ditambahkan kata ed, bukan kata ed tapi huruf ed atau huruf d. Itu tergantung dari akhir huruf dari kata tersebut. Contohnya adalah accept. Jadi di sini ada kata d, kata t, accept di terakhir itu konsonan. Bentuk kedua akan ditambahkan ed, jadi accepted. Nah, beda kalau misalkan akhirannya itu satu kata itu adalah vokal. Contoh admire. Jadi bentuk kedua dan ketiganya bakalan ditambahkan cuma dalam bentuk d saja, jadi admired. Jadi simple dan sangat gampang untuk melihat polanya. Akan tetapi bentuk yang kedua itu adalah irregular verb. Nah, ini kita bakalan jelaskan lagi pada pembahasan atau edisi training berikutnya, karena ini lumayan complicated, karena ada beberapa pattern atau pola dari masing-masing kata. Memang ada beberapa yang tidak memiliki pola, tapi pada prinsipnya most of the word atau kata itu memiliki pola dari bentuk kedua dan bentuk ketiganya. Contohnya adalah yang irregular yang biasa kita lihat itu adalah bentuk be. Bentuk keduanya itu bakalan was atau were. Bentuk ketiga itu bakalan menjadi been. Nah, seperti di bawah ini, jika beat, bentuk keduanya beat, bentuk ketiga beaten. Yang paling kelihatan bentuk kedua berbeda itu adalah pada kata build menjadi built, kalau buy menjadi bought, kalau catch menjadi caught. Jadi di sini emang harus kita lebih teliti. Jadi at least ketika kita menggunakan simple present tense, kita memakai kata yang benar. Tidak ada lagi kata yang misalkan kayak I go there yesterday, supposed to be I went there yesterday. Salah satu bentuk kata lagi contohnya seperti di atas, seperti di sampingnya adalah eat, ate, eaten, fall, fell, fallen. Nah, di sini kita benar-benar harus melihat vocab atau menambah vocab kita biar lebih banyak. Sekian. Keterangan waktu, inilah keterangan yang biasa kita temukan ketika kita menggunakan atau memakai simple past tense. Yang pertama itu adalah suatu tahun atau bulan yang sudah berlalu.
Jadi misalkan sekarang kita bulan Januari, mungkin kita bisa bilang Desember tahun lalu. Contohnya yang seperti di bawah ini adalah on January 2019, me and family moved to Indonesia. Nah, di sini on January 2019 berarti ini anggap sudah lewat. Jadi me and family moved, jadi move itu adalah bentuk kedua. Yang selanjutnya adalah August 1945 Indonesia got their freedom. Nah, ini juga kelihatan sekali bahwa ini memang sudah terjadi. Yang selanjutnya adalah frase waktu yang didahului oleh kata last, seperti last week, last month, last year, last holiday. Contohnya adalah I went to movie last week. Then I graduated from school last year. Jadi kelihatan di sini ada kata last-nya di belakang keterangan waktu. Frase yang selanjutnya adalah waktu yang diikuti oleh ago, seperti 3 months ago atau a few days ago or 1 year ago. Nah, di sini contohnya adalah I met my wife 1 year ago, or we allowed our team more relaxed 3 months ago. Nah, yang selanjutnya adalah menyatakan waktu lampau, seperti yesterday, the day before, yesterday, this morning. Contohnya adalah I had my lunch this afternoon. Berarti ini sudah terjadi. I broke up with my girlfriend yesterday. Yang paling common atau paling biasa digunakan itu adalah seperti last, ago, dan yesterday, the day before. Jadi banyak sekali dipakai kata-kata tersebut untuk mencirikan itu adalah simple past tense. Bagaimana sahabat Panji, nggak susah kan, alias gampang pakai banget. Jadi keep on practicing and bring your English level up. Thanks for watching and then see you again di topik atau pembahasan selanjutnya.